di awal-awal mereka akan menuju panas itu di akhir game ataupun di hari berikutnya lagi. Dengan mereka sudah menemukan tempo mereka, kita masih yakin dan masih bisa percaya dengan line up yang ada sekarang pada Bigetron. Berlanjut dengan beberapa tim, Nikma beberapa kali mereka mencoba meninggalkan area rumah, tapi ini kembali ke area yang ketiga kalinya nih Sanskui. Ya, itu dia yang sudah terpantau dari tadi. Cukup galau ya nampaknya mereka ya. Untuk di Ya, match kali ini, Sailas pemain dari tim S2G masih bersiap untuk mencari informasi dan juga untuk berpindah menuju tempat yang berbeda. Tapi Papi Potro knockdown dia. Ada tembakan yang dilakukan dengan sebuah mini oleh pemain dari I8. Tembakan juga menuju ke arah pemain-pemain dari R8. Salah satu pemainnya tadi sedang mencoba untuk melakukan healing terlebih dahulu. Nampaknya Four Rivals menginginkan tempat yang diambil oleh Bigetron di match E-Rangel kedua. Tapi Four Rivals sadar tempat tersebut tidak aman. Mereka langsung menuju ke arah Harmony dan itu adalah pilihan yang salah karena bisa ditembak oleh banyak tim. Bahkan ada sebuah kecelakaan. Pemburu tumbang di sana bisa ditembak dan akan terkena knockdown saat lagi sudah knockdown. Bahkan 3 pemain dari Four Rivals langsung knockdown dengan sangat tepat. ya, betul sekali dalam bahaya. Tiba-tiba datang dengan begitu cepat masuk ke bagian area pergudangan juga. Susul Titan akankah ingin join juga the fight, tapi ternyata masih belum datang dan Api sendiri saja masih bertahan. Beberapa kembali utility dilontarkan membuat mereka juga sulit untuk kembali bergerak. Begitu tipis mundur ke bagian tengah, asap juga sudah kembali buka. Ini pergerakan komit, inisiasi yang ingin dipush oleh teman-teman dari Nikma, membuka jalan menutup vision dari area Titan, tapi bagian sisi lain juga dari Buriram rata di tangan dari LGD. Pecah fight sudah terjadi di masing-masing arah. Ya, LGD mulai terasa mereka nyaman untuk memainkan gameplay asli mereka. Mulai terasa mereka mendapatkan tempo yang mereka inginkan. Gameplay yang mereka harapkan sudah mulai tercipta. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tahu cara ngelawan tim-tim dari regional lain di PMGC kali ini. Hal tersebut sudah mulai diketahui oleh LGD dan ini adalah sinyal bahaya untuk tim yang berada di atas LGD. Karena tidak menutup kemungkinan LGD di hari besok sudah berada di peringkat top 3. Ya, ya, betul sekali Sansui. Dan masih berlanjut ini seperti yang tadi Sansui katakan, bisa saja sama hal yang terjadi di Irangel kita yang kedua. Rico kembali disiksa habis-habisan juga. Dua tumbang dimandikan dengan granat dan langsung hilang dalam sekejap mata di tangan dari S2G. S2G berhasil mendapatkan posisi yang enak tanpa gangguan dari bagian kanan karena dari Rico sudah terpulangkan ataupun dari R8 sudah terpulangkan ke bagian area lobby. Bisa mendapatkan lagi tambahan juga lootingan yang masih hangat di bagian dalam box dari musuh mereka. Bahkan juga ada beberapa kendaraan yang sudah dihancurkan menjadi portingan permanen untuk tim S2G. Ya, dari arah ini kita melihat MTech, Amen bersama dengan pemain-pemain MTech yang lain berputar-putar. Area Gatka yang mereka ambil harus berhati-hati, jangan sampai nabrak rekannya sendiri dan jangan sampai adanya kecelakaan tunggal saat mereka sedang melakukan rotasi. Karena kembali Junior sudah mention, ini PMGC hilang 30 detik saja sangat-sangat berbahaya dan sangat berharga. Ya, betul sekali dan mereka sudah harus memikirkan lebih tenang lagi untuk bisa mengontrol diri mereka agar tidak buyar juga. Ingin melanjutkan ke area mana, IGL sangat berperan penting untuk di permainan saat ini juga seperti tadi kebingungan ke kiri dan ke kanan juga rotasi yang ingin dibangun. Sejauh ini di menit ke-15 sudah terdapat 3 tim yang terpulangkan dengan begitu cepat ke bagian lobby dan LGD. Rotasi mereka cukup rapi, berlingkar mengikuti area lingkaran pinggiran dari circle, tapi menuju ke depan mereka yang terdapat tim Indonesia ada Bigetron pertemuan dan ada pemberhentian dari tim LGD untuk melawan tim Bigetron. Ini berbahaya sekali, apalagi kita lihat sisi langsung menabrak seorang Lux yang sedang melakukan proning. Bigetron dalam bahaya Sanskui. Ya, cepat sekali respon dari LGD saat mereka mengetahui ada satu tim di depannya, itu adalah Bigetron. Mereka langsung turun dari kendaraannya dan langsung cepat untuk membangun sebuah setup, langsung melakukan sebuah tembakan, bahkan satu knockdown didapatkan, mencuri Elim dari tim Bigetron. Luxi, pemain yang berharga dimiliki oleh Bigetron harus hilang, menyisakan 3 yang terakhir. Langsung kocar-kacir rotasi dari Bigetron, langsung bingung mereka mau menuju ke arah mana setelah tadi nampaknya planning yang sudah dirancang gagal atau dimentahkan begitu saja oleh kedatangan dari LGD. Dan LG ini tipikal tim Cina, mereka muter-muter terus di area luar circle.
Ya, betul sekali. Mereka memutar-mutar terus, bergerak terus, tim yang tidak terlalu banyak diamnya dan ketika mereka bertemu dengan siapapun mereka langsung lindas. Seperti tadi pemain yang benar-benar mahal, punya kualitas, cukup berani, Sisi yang membuka momentum mendapatkan knockout bahkan dari Bigetron langsung terpulangkan. Dan saat ini juga dialami hal yang sama lagi. Mereka mengisi area batu di sekitaran rumah pergudangan hijaunya Pochinki. Mereka masih berharap bisanya menghindari gempuran karena S2G juga saat ini penyebaran mereka berbeda, agak sedikit berjauhan. Jadi Kels tidak terlalu bisa beraksi yang lebih luas lagi. Ya, bahkan kita melihat untuk saat ini tinggal menunggu waktu. Pecah fight antara MTech bersama dengan I8. Tim asal Korea mendapatkan satu knockdown. Bahkan confirm elimination tapi terbakar juga. TZ membuat dia harus tumbang di sana. Ada 3 melawan 2. Menyisakan Ghost dan juga Boomzip kali ini. Boom, tumbang juga. Bahkan kita melihat MTech, Amen ditumbangkan. Confirm elimination didapatkan oleh Ghost. Ghost masih berputar-putar mencoba untuk menyelamatkan rekannya, tapi berhasilkah dia? Justru saat rekannya naik, dia turun ke area bawah karena sedang diincar dengan granat. Ya, betul sekali. Tapi berganti Sang Sui ternyata dari EGN. Mereka bertemu, mereka melakukan split, bertemu dengan dua tim berbeda. Dua temannya tumbang di bagian lain. Kesempatan juga bisa langsung diamankan dan ini dia dari IQ. Sendiri di bagian area dari balapan lantai 2. Terjun lagi, loncat dapat satu player. Dengan jam juga begitu baik, bisa menghindar dari lagi di bagian bawah belakang. Tembakan datang juga join dari orang ketiga. Mau tidak mau dia harus pasrahkan diri untuk rata di tangan dari teman-teman Box Gaming. Ya, Box Gaming kembali memenangkan sebuah fight, bahkan Box Gaming mencoba untuk mendapatkan fight selanjutnya atau memenangkan fight selanjutnya. Saat ini yang sedang diincar adalah Sisi, pemain dari LGD, sedang melakukan proning di arah belakang bagi. Sisi bangkit, Sisi bergerak, tapi tembakan juga datang dari MTech membuat Sisi harus memilih melawan MTech atau melawan Box, atau dua-duanya sedang menembak ke arah Sisi dan Sisi tumbang, tersandwich dari dua arah yang berbeda. Iya, Sisi tertembak dari semua sisi. Dia berada di bagian tengah. Sulit untuk bisa menghindari karena cuma bermodalkan asap menjadi pelindungnya. Tapi tembakan peluru panas akan terus melalui dari bagian asapnya. Dan ini dia Infinity yang dari tadi kita belum melihat begitu tajam permainan dari mereka. Mereka bertemu lagi dengan tim yang begitu kuat. DRS saat ini granat kembali dikirimkan, hampir mendapatkan yang betul sekali. Mela tumbang lagi dan lagi dari tangan Delta. Delta X mencoba tarik ke bagian belakang tapi ditinggalkan beberapa granat juga dan Killer bakal join dari bagian area kiri perbukitan. Ya, Infinity terlihat bagaimana sebuah defensif yang mereka bangun sangat rapuh sekali. Defensif mereka yang biasanya dibangun dengan beton kali ini seperti dibangun dengan sebuah jerami saja. Mudah untuk dihancurkan, mudah untuk ditembus oleh lawan-lawannya, bahkan terlihat tidak rapi sama sekali permainan saling backup dari pemain-pemain Infinity. Kembali di press, kembali ada satu granat yang akan coba dilontarkan. Masih ada 4 granat lagi dari Killer YT yang akan coba menghantui pemain-pemain dari Infinity. Mela, mau kemana Mela? Nggak bisa kemana-mana. Killer YT tidak berhenti di sana, masih mencoba untuk mencari lagi Nuzi. Dukun Infinity pun dibuat bingung, smoke sedang di pop up. Saat ini percobaan demi percobaan, defensif sedang dibangun oleh pemain-pemain Infinity. Iya, betul sekali. Mela dari Infinity tidak bisa benar-benar melawan gempuran tim dari Nepal yang begitu garang. Apalagi Groza sudah di tangan dari Killer. Benar-benar sesuai namanya dengan senjata yang begitu menyakitkan. Tapi Mela jatuh bangun dan saat ini kembali hidup lagi naik di bagian depan. Mau tidak mau mereka harus melawan tim yang mengancam mereka sedari tadi dari awal. Membuat mereka sulit untuk masuk. Mereka juga dari DRS dipukul mundur, harus lebih tenang lagi ke bagian belakang karena dari Infinity mendapatkan kesempatan untuk meminkan balasan utility ke area dari EDRS, tapi dengan proning dari seorang Lucy tertangkap terlihat dari seorang Delta X yang mengincar di bagian belakang sedari tadi Sansui. Ya, kita melihat Real Soldiers, tim asal Nepal, memporak-porandakan defensif dari Infinity tim asal Thailand, menyisakan 2 yang terakhir. Bahkan kalau kalian lihat di sebelah kiri bawah layar kaca kalian juga ada fight di tempat yang lain. Dan LGD cukup mengagetkan, mereka pulang di tangan federal dari tim Influence Chemin. Dan Influence Chemin kembali menjadi tim yang sangat bahaya saat Irangel dimainkan. 7 elimination sementara waktu sudah dikumpulkan oleh tim Influence Chemin. Ya, betul sekali. Mereka masih kembali lengkap dari tempat satu tumbang, tapi dengan Killer juga dari DRS setelah mereka sibuk mengurusi Infinity dengan dua temannya yang dipercayakan di bagian belakang. Killer juga mengambil kesempatan untuk kembali memberikan tekanan ke area teman-teman dari Titan dan circle kita sudah kembali berganti. Box berada di area yang paling enak. Mereka enak tidak enak sih. Mereka berada di satu buah rumah tapi itu juga bisa digempur dari setiap arah karena banyak jendela juga bisa terpantau dari setiap sisi.
Ya, itulah yang memang harus diwaspadai untuk saat ini. Sementara waktu nampaknya damai dulu sebelum nantinya mulai pecah lagi fight yang melibatkan dua tim yang sudah sangat dekat. Tinggal menunggu waktu dan juga tinggal menunggu Blue Zone bergerak. Kalau Blue Zone udah gerak, udah pasti mereka akan terjadi fight di sana. Siapa yang mendapatkan momentumnya yang akan bisa menuju circle selanjutnya. Bigetron berdekatan dengan tim yang berbahaya yaitu Influence Chemin. Genfos mencoba untuk melemparkan satu utility, mencoba peruntungannya, belum berhasil memang tadi. Percobaan yang dilakukan oleh Genfos dan juga berada di area yang sangat terbuka untuk saat ini. Di belakang dari Genfos ada Influence, di depan dari Genfos ada Nigma Galaxy dan Influence. Untungnya mereka cabut, untungnya mereka bergerak. Iya betul sekali, untungnya mereka tarik meninggalkan area yang sedari tadi mereka membuat pemantauan ke area Nigma dan juga Bigetron. Membuat juga seorang Genfos sedikit sulit lagi, tapi saat ini Genfos setidaknya bisa mendapatkan kesempatan sedikit lagi untuk bergeser ke bagian kanan untuk mendapatkan area bibir circle. Walaupun posisinya sangat terbuka, setidaknya bisa mendapatkan lagi momentum menuju ke placement yang lebih baik lagi. Berlanjut dari box, sudah siap menyambut kedatangan Influence Yamin. Hati-hati juga dari box karena dari Influence Yamin tentunya ingin mencari momen ketika mereka mendapatkan knockout, langsung saja melakukan push retake compound ke area box. Dan dari Titan juga low, satu player, satu tumbang juga. Ini sulit sekali karena mereka terpantau dari DRS maupun dari NGX. Ya, Rauf atau nama aslinya adalah Rauf Abdillah saat ini. Dia berada di area atas dari atapnya, tapi ternyata Mela. Satu knockdown didapatkan, tidak kepada Delta. Delta yang dari tadi menjadi penjegal Infinity. Kita lihat bagaimana Delta menjadi pengganggu pergerakan dari Infinity dan Delta juga yang memulangkan pemain terakhir Infinity. Ya, betul sekali. Sudah mulai masuk di situasi yang sangat sulit sekali untuk beberapa tim yang masih berada di area luar. Ketika mereka maju lagi ke depan, posisi yang sangat terbuka tapi dari seorang Free dengan beberapa kali utility-nya mengancam lagi untuk kehidupan dari tim Titan. Mulai tumbang satu persatu, terkurang HP mereka, join dari seorang Radu juga dari bagian area atap rumah. Saat ini DNS ambil kesempatan juga untuk kembali menyelamatkan beberapa temannya yang sedang tumbang, dan ini bahaya juga karena satu player dari tidak, untungnya tadi satu player dari Infinity sudah terpulangkan dari untuk upaya backup, sudah tidak ada lagi hilang, tapi berlangsung di area perumahan. Satu player dari MTech cukup berani sendiri saja tabrak ke area rumah yang masih utuh diisi oleh teman dari Boss. Ya, itu yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa pemain MTech tersebut terlalu berani dia, terlalu YOLO dia untuk datang seperti store nyawa menuju ke arah box. Karena kita tahu ini PUBG Mobile. 1 melawan 4 sudah pasti sangat sulit untuk bisa dimenangkan dan DRS pulang oleh Titan dengan granat demi granat. Titan ini sangat bahaya granatnya, dari tadi kita lihat bagaimana mereka bisa membunuh tanpa menyentuh dengan utility saja. Mereka hanya melemparkannya dan prediknya berhasil, mereka mendapatkan elim dari granat tersebut. Ya, dan nampaknya Bigetron Genfos masih mendapatkan sedikit circle. Jangan terlihat please. Influence Cemin fokus ke arah rumah saja. Ini kita tunggu beberapa detik lagi ketika mereka dapat knockout ke area box. Pasti mereka akan meninggalkan posisi mereka tersebut. Apalagi satu buah airdrop yang masih hangat. Belum juga diambil, berisikan Groza di bagian dalamnya juga. Ya, ini Genfos. Wow, nice try untuk Bigetron. Perjalanan mereka puas di posisi 5 besar dengan mendapatkan lagi tambahan poin placement yang begitu berharga untuk mereka menutup hari pertama. Ya, walaupun memang tanpa adanya elimination point, tapi setidaknya ini adalah poin maksimal yang bisa dihadirkan oleh Bigetron di hari ini. Perjuangan mereka sangat baik sekali. Terlihat bagaimana di 3 match terakhir pemain-pemain Bigetron sudah mulai nyetel. Mereka sudah mulai tahu apa yang harus dilakukan dan nampaknya strategi dari Coach Laflame mulai bekerja di 3 match yang terakhir. Memang kalau kita lihat 3 match pertama sulit untuk Bigetron bisa menerapkan strategi dari Coach Laflame. Kita belum tahu arah permainannya kemana. 3 match terakhir udah mulai kelihatan arah Bigetron mau main itu kemana. Walaupun memang Ya, di match terakhir ini sangat disayangkan tadi pakai ada LGD yang nabrakin Bigetron. Kalau LGD gak ada di situ mungkin akan lebih lancar lagi strategi dari Coach Laflame bekerja. wow, iya betul sekali Sansui apa yang sudah dikatakan oleh Sansui, karena memang benar-benar baru dirasakan, baru dilihat oleh kita semua. Tapi berlanjut juga tadi beberapa player dari Nigma yang ingin tabrak ke bagian depan dengan satu player juga dari Titan yang masih bertahan. Proning shootnya mendapatkan 2 korban atas tim Nigma yang dari tadi bertahan cukup nyaman di area pergudangan dan juga rumah L, harus dipaksa keluar. Dan satu player juga dari Nigma saat ini sulit. Kedua player lagi pantau-memantau, tapi ketika bergeser sedikit ke bagian bawah, mereka bakal menjadi makanan lezat dari box maupun dari influence Cemen. Kita masih dengan satu pemain terakhir mereka yaitu TQ yang sempat menjadi MVP juga, sempat berada di head to head maksud saya. Tapi Rauf tidak membiarkan TQ dengan mudah mendapatkan elimination dan ternyata Telau lah yang memulangkan Titan menuju ke arah lobby dengan 7 elimination. Wah, ini mereka
mereka benar-benar menghafal semua gundukan terrain yang ada. Tipis pun dimanfaatkan seperti yang sedang diisi oleh teman-teman dari Influence Chamin. Mereka masih tercover dengan begitu aman. Dan box, walaupun mereka mendapatkan rumah, tapi tidak dibiarkan kesempatan naik ke bagian atap. Sulit ketika mereka bergeser ke area bagian balkon. Sangat tidak jelas dari pantauan teman-teman player Influence Chamin. 4 lawan 4 Sanskui. Ya, 4 melawan 4 di penghujung match. Sangat seru sekali untuk kita lihat permainan yang dihadirkan oleh Influence Chamin. Bisa saja mereka mendapatkan 2 kali E-Ranger di satu hari yang sama, atau justru box, tim yang cukup mengejutkan, tim yang menjadi badut di PMPLCA, gagal menuju ke arah Grand Final, tapi di PMGC mereka menjadi monster, mereka menjadi tim Vietnam yang sangat mengancam, bisa mendapatkan WWCD ada di depan mata dari Box Gaming, karena kalau kita lihat Circle menuju ke arah Box Gaming untuk saat ini, dan mereka punya sebuah defensif kuat yaitu Compound. Oh yes, betul sekali. Tapi nampaknya terlihat Federal cukup beranikan diri dengan menghindari kiri kanan Jigel dengan menggunakan Kup RB lolos terjadi ke bagian area perumahan yang diisi oleh teman-teman dari Box Gaming. Tapi satu buah granat berhasil ditinggalkan menumbangkan seorang Lil Boy. Pada Federal juga akhirnya menangkap. Satu tukar 2 saat ini Sanskui. Ya, break MVP memang harus direlakan, tumbang dia, tapi Chioski juga ketahuan posisinya, Chioski juga tumbang. Satu yang terakhir, sisa satu yang terakhir. Box akan menjadi tim saya pertama yang mendapatkan winner chicken dinner, dan Box Gaming benar-benar mendapatkan winner chicken dinner.